Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Dian Eka Ermawati, SFAM MSc. Saya adalah dosen di Prodi D3 Farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Bidang keilmuan saya adalah farmaseutika dan teknologi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, mata praktikum yang akan saya bahas di sini adalah praktikum farmasi fisik. Praktikum farmasi fisika ini adalah bagian dari mata kuliah farmasi fisik yang ada di semester 1 Prodi D3 Farmasi UNS. Adapun hal yang akan saya sampaikan adalah deskripsi mata praktikum farmasi fisika, kemudian CPMK dan metode pembelajaran, kemudian materi dan sistem penilaian. Farmasi fisik merupakan gabungan ilmu farmasi dengan ilmu fisika, di mana farmasi fisik ini sangat diperlukan dalam pengembangan formula sediaan farmasi ya, utamanya adalah sediaan solid, semi solid, liquid dan steril. Ilmu fisika sendiri di sini bermanfaat untuk mendukung dalam memenuhi kestabilan obat. Pengetahuan terkait sifat fisik dari molekul zat itu akan menjadi dasar dalam penyusunan formula sediaan farmasi ya, utamanya adalah aspek-aspek formulasi sehingga formula yang dibuat ini dapat memenuhi persyaratan. Ilmu fisika sendiri berfungsi untuk mempelajari sifat-sifat fisika dari suatu molekul zat dan turunannya, sedangkan ilmu farmasi di sini kaitannya dengan obat atau cara membuat obat, cara memformulasikan suatu senyawa menjadi suatu sediaan obat. Karena dalam suatu sediaan itu tidak hanya zat aktifnya saja, tetapi juga ada zat tambahan yang kemudian keduanya akan bersinergi menjadi suatu formula obat yang stabil dan memenuhi syarat safe, efikasi, dan acceptable. Nah, diharapkan gabungan dari kedua ilmu ini dapat menghasilkan formula sediaan atau dapat menyusun formula sediaan dan mengetahui sifat-sifat fisik dari suatu zat sehingga dapat mendukung dalam membuat formula sediaan obat di materi atau mata kuliah dan praktikum semester selanjutnya, terutama di bidang teknologi farmasi. Harapannya setelah mengambil mata kuliah dan mata praktikum farmasi fisik pada semester 1, mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar ilmu farmasi fisik, mahasiswa dapat mengetahui cara mengukur ukuran partikel dengan mikromeritika, kemudian dapat mengetahui bobot jenis suatu zat, dapat mengetahui tegangan permukaan suatu zat, sifat reologi zat, kemudian kelarutan suatu zat, juga dapat mengetahui laju degradasi dari suatu zat, sehingga dapat diketahui waktu kadaluarsa dari formula obat yang dibuat. Mata praktikum farmasi fisik yang akan saya sampaikan yaitu mata praktikum mendukung kuliah praktikum farmasi fisik. Mengapa saya mengangkat tema ini? Dikarenakan hampir 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID sehingga sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, tantangan tersendiri buat kami dalam melaksanakan praktikum pada kondisi daring. Sehingga saya angkat menjadi materi yang akan saya sampaikan di sini. Mata praktikum farmasi fisik ini adalah mata praktikum wajib sebesar 2 SKS dengan kode 21135142008. Mahasiswa harus mengambil mata kuliah ini atau mata praktikum ini
untuk dapat mengambil mata kuliah di bidang teknologi pada semester selanjutnya. Kami merupakan tim teaching dalam melaksanakan pembelajaran kuliah maupun praktikum, di mana di sini ada 2 dosen pengampu yang kami membagi materi satu dengan yang lainnya. Nah, untuk teknis pelaksananya sendiri kami modifikasi dengan luring dan daring, di mana luring di sini akan dikerjakan oleh asisten. Praktikum akan dikerjakan oleh asisten yang kemudian kami ambil videonya untuk disaksikan oleh praktikan melalui daring. Kemudian selain itu untuk pengerjaannya sendiri ada post test setelah mendapatkan materi, kemudian mengerjakan laporan, kemudian ada presentasi hasil laporan yang akan dipresentasikan di minggu selanjutnya. Capaian yang akan dicapai dalam materi praktikum farmasi fisik ini, mahasiswa mampu atau dapat menghitung bobot jenis suatu zat, tegangan antarmuka suatu zat, kinetika degradasi suatu zat, kemudian dapat menentukan kelarutan obat, bisa menentukan sifat reologi dari suatu zat, dan juga dapat mengetahui bobot jenis dari suatu zat. Mekanismenya, asisten akan mengerjakan praktikum yang kemudian diambil videonya dan data yang diambil, lalu disampaikan ke praktikan yang akan menyaksikan melalui video daring. Setelah mahasiswa atau praktikan menyaksikan video yang dibuat oleh asisten, dosen pengampu akan memberikan pendampingan, menjelaskan terkait materi praktikum yang selanjutnya dilanjutkan tanya jawab dan kerja mandiri untuk menyusun laporan dari data virtual atau data yang diperoleh dari praktikum asisten. Sistem penilaiannya sendiri yang diambil adalah nilai post test, kemudian nilai keaktifan, nilai laporan, dan juga presentasi. Dan terakhir adalah nilai responsi. Selanjutnya akan saya sampaikan kegiatan pendampingan praktikum saya secara daring, yaitu penentuan tegangan permukaan suatu zat. Silahkan disaksikan. Iya. Ini sedang mulai loading, ya. Nah, sudah tampil, tapi belum play.
Baik, itu tadi adalah video dari asisten. Nanti apabila ada yang belum jelas, maka akan dikirimkan melalui WA Group link Google Drive-nya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Budian. Kepada Budian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Haniah dan Mbak Firda atas videonya ya. Apresiasi yang tinggi buat asisten yang sudah menyiapkan video untuk kita. Sebelum saya jelaskan, mungkin dari praktikan ada yang mau menjelaskan video tadi. Apakah ada yang ingin mewakili tadi asisten ngapain aja ya di video itu? Ada nggak kira-kira tahapan-tahapan apa saja sih yang tadi disampaikan di video yang dibuat asisten gitu? Ada mungkin yang mau mewakili temennya atau kelasnya? Ya, itu praktikum tegangan permukaan, Bu. Gitu ya. Yaitu praktikum tegangan permukaan ya. Atau videonya cepat sekali, Bu. Saya belum bisa memahami, sudah ganti kegiatan gitu. Ya, memang kalau video tidak terlalu lama ya, nanti bosan ya. Baik, saya jelaskan terkait video tadi ya, kurang lebihnya nanti pekerjaannya seperti itu ya kalau di laboratorium ya. Di situ Anda bisa lihat ya, timbangan yang dipakai bersih sekali ya. Karena saya yakin Anda belum pernah datang ke lab gitu ya. Anda pastinya akan kaget melihat betapa bersihnya timbangan yang dipakai gitu ya. Itu salah siapa coba kalau timbangannya bersih seperti itu. Gitu ya, kadang anak-anak itu kurang telaten gitu ya. Kita bekerja dengan karena yang ditimbang tidak hanya bahan kering ya, bahan liquid, semi solid, kemudian yang memakai juga banyak, tidak hanya D3, namun dari mahasiswa S1 farmasi juga menggunakan, sehingga ya seperti itu ya, kebersihannya kurang dijaga. Harusnya setelah menggunakan kebersihan gitu ya, bersihkannya pakai apa? Pakai lap basah atau pakai ini alkohol gitu ya, supaya bisa digunakan lagi. Karena khawatirnya kalau berkarat seperti itu kotor, nanti mempengaruhi hasil penimbangan ya. Karena nanti kalau analisa kuliah analisa itu akan sangat berpengaruh signifikan gitu ya. Beda dengan teknologi ya. Teknologi kan kita seperti membuat suatu adonan ya, membuat masakan kalau yang hobi memasak. Nah itu nggak masalah ya, kita ada toleransi agak besar. Tapi kalau untuk analisa penetapan kadar, nah itu geseh sedikit aja bisa mempengaruhi. Sudah tertampil slide dari saya? Sudah Bu? Sudah materi? Sudah Ibu. Oke, kita mulai ya. Jadi praktikum pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tegangan permukaan ya, seperti yang Anda sudah dapatkan di kuliah gitu. Jadi kita akan menggunakan metode kenaikan pipa kapiler ya, yang tadi sudah ditampilkan di video. Jadi prinsipnya di sini dia akan mengetahui berapa tegangan permukaan itu dari kenaikan cairan pada pipa kapiler pada zat yang berbeda gitu ya. Zat atau sampel yang kita pakai di sini adalah larutan sabun dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dengan larutan standar yang dipakai adalah Aquades atau air gitu ya. Nah, kenaikan pipa kapiler ini, ketika pipa kapiler itu nanti dimasukkan ke dalam cairan, maka cairan akan
naik ke kapiler karena adanya apa? Tegangan muka gitu ya. Nah, pada tegangan permukaan itu yang digunakan pada suhu tertentu. Jadi nanti ada parameter atau ada literatur tertentu terkait beberapa kerapatan pada suhu tertentu ya. Nanti makanya tadi dicek dulu berapa suhu airnya karena akan berhubungan dengan kerapatan dari air atau BC-nya air gitu ya. Karena itu nanti yang akan itu akan mempengaruhi hasil seperti itu. Pastinya suhu 27, 27,5, 28 itu memiliki harga kerapatan yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, di sini rumus yang kita pakai adalah tegangan permukaan setengah kali R kali H kali Rho dan kali G. Di mana di situ R di sini adalah jari-jari, kemudian ada Rho atau kerapatan densitas, kemudian H di sini adalah kenaikan cairan pada pipa yang nanti kita dapatkan pada saat mengambil data. Lalu G di sini adalah percepatan gravitasi. Alat dan bahan yang dipakai tadi sudah dijelaskan ya, ada air, kemudian di situ ada sampelnya yaitu larutan sabun, kemudian yang satunya adalah parafin liquid atau parafin cair. Tadi larutan sabunnya sama-sama jernih ya, jadi tidak bisa dibedakan. Harusnya tadi warnanya dibuat hijau gitu ya, atau dibuat kuning atau dibuat merah supaya ada perbedaan. Tapi tidak apa-apa. Yang penting maksudnya Anda paham ya. Gitu. Nah, ini nanti data yang akan dikumpulkan. Lalu tahapannya bagaimana? Tahapannya adalah kita menentukan densitas sampel terlebih dahulu. Setelah itu baru menentukan kenaikan cairan ya. Densitas sampel yang tadi ditampilkan di video adalah menggunakan apa? Pignometer ya. Di situ tadi asisten menimbang bobot air dan bobot sampel gitu ya. Nanti akan dapat diketahui densitas dari sampelnya. Kemudian yang kedua penentuan kenaikan cairan yang tadi menggunakan pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam beker yang sudah ditutup busa atau gabus gitu ya. Nah itu nanti berapa tinggi kenaikan cairan pada pipa kapiler baik pada standar maupun sampel. Kemudian tahap yang terakhir adalah penentuan jari-jari dari pipa kapiler yang tadi terakhir dipraktikkan ya. Ada pipa kapiler dan beker yang ditimbang bersamaan. Kemudian pipa kapiler yang sudah dimasukkan ke dalam larutan parafin kira-kira 3/4 dari pipa kapiler kemudian diambil. Kemudian dipastikan si parafin itu tidak keluar dari pipa, kemudian dimasukkan ke beker dan ditimbang. Nah, itu untuk menentukan berapa jari-jari dari pipa kapiler. Nah, tadi ya untuk menentukan densitas sampel, jadi ada pignometer bersih, ditimbang, jadi kita dapatkan data pigno kosong, lalu pignonya diisi air, lalu ditimbang. Berikutnya diganti dengan pignometer yang diisi sampel, lalu ditimbang. Sehingga dari situ Anda bisa mendapatkan bobot air dan bobot sampel gitu ya. Didapatkan dari mana? Dari bobot pigno dan air dikurangi bobot pigno kosong. Bobot pigno dan sampel dikurangi bobot pigno kosong. Di situ Anda mendapatkan data bobot ya. Kemudian untuk menentukan kenaikan cairan, tadi pipa kapiler dimasukkan ke dalam beker gelas yang sudah berisi air. Nah, di situ ditunggu berapa air yang naik di pipa kapiler sampai dia stabil gitu ya. Kan kita bayangkan kan kita menusukkan menusukkan batang pada slem gitu ya. Kalau kita bayangin slem itu kan kental ya, viskositasnya tinggi. Tapi ini kita masukkan ke dalam
air. Nah, pastinya kan ada air yang masuk ke pipa kapiler. Nah, nanti setelah stabil, tingginya tidak naik-naik atau sudah stuck pada tinggi tersebut, Anda ukur tingginya dengan menggunakan mistar ya atau penggaris. Begitu juga dengan sampel. Sampel yang digunakan di sini ada 3 dengan konsentrasi yang berbeda. Berarti semakin tinggi konsentrasinya berarti viskositasnya semakin bagaimana. Semakin tinggi konsentrasinya nanti tegangan permukaannya bagaimana. Nah, itu yang Anda bahas nanti ya. Seperti itu. Kenapa sih sampelnya harus 3 konsentrasi yang berbeda gitu ya? Kita tidak pakai satu saja. Kenapa, Bu? Nah, itu nanti ada hal yang harus Anda jelaskan di situ. Sama ya, prosedurnya seperti yang tadi mengukur tinggi kenaikan cairan pada sampel air. Kemudian yang terakhir menentukan jari-jari pipa kapiler. Seperti tadi ya. Masukkan pipa ke dalam larutan parafin liquid kira-kira di sampai 3/4. Nah, untuk kasus pipa parafin liquid, kemudian selain itu yang bisa dipakai adalah gliserin. Nah, itu kan dia naiknya agak susah ya. Jadi perlu adanya intervensi gitu, bisa dihisap atau bisa dimiringkan. Kira-kira nanti 3/4 bagian pipa baru Anda ambil gitu ya. Anda tahan supaya tidak keluar gitu, baru Anda timbang gitu ya. Nanti ditimbang bobot pipa dengan beker yang sudah ada parafinnya dikurangi bobot pipa dengan beker kosong gitu ya, nanti didapatkan bobot parafin. Kemudian kita masuk ke hasil gitu ya. Jadi tahap pertama tadi kita menentukan densitas sampel. Nah, di sini didapatkan bahwa bobot piknonya adalah pikno kosong 20,523 gram. Kemudian bobot piknometer ditambah air itu sekitar 45,535 gram. Lalu bobot pikno dan sampel ada A, B, C gitu ya, ada 3. A di situ konsentrasi SLS 0,01% dan C SLS 0,1% ya, yang paling tinggi. Nah, nanti Anda bisa menentukan bobot air dari situ dan bobot sampel. Nah, setelah tadi diukur suhu air ternyata adalah 27,5 derajat Celcius. Lalu berapa densitas air pada suhu tersebut? Nah, nanti Anda lihat pada tabel ini ya, daftar berat jenis atau bobot jenis air. Di situ suhu 27,5 berapa? Di situ ada 0,9964 gram per mililiter. Nanti dimasukkan ke data densitas air. Lalu untuk menentukan densitas sampel, Anda menggunakan rumus ini, di mana massa sampel tadi yang sudah didapatkan ya dari poin C dikurangi A dibagi massa air dari poin B dikurangi A dikalikan densitas air pada suhu 27,5 derajat Celcius. Ketemulah densitas sampel gitu ya. Karena sampel kita ada 3, berarti nanti data densitasnya juga ada 3. Baru kita masuk ke kenaikan cairan ya. Di sini kenaikan cairan standar di sini adalah air ya. Kemudian kenaikan sampel, ada sampel A, B, dan C ya. Tadi dengan konsentrasi yang berbeda 0,01, 0,01, 0,05 dan 0,1. Dan dari situ nanti Anda rata-rata dulu ini ya. Nah, ini sudah ada datanya, tinggal Anda rata-rata dan sekalian ditampilkan nanti juga standar deviasinya atau standar errornya. Oke, kemudian tadi sudah didapatkan data kenaikan cairan, berarti kita mencari apa sekarang? Jari-jari ya, jari-jari dari pipa kapiler yang kita pakai.
Nah, di situ ternyata bobot beker gelas dengan pipa kapiler kosong adalah 80,85 gram. Kemudian beker gelas dengan pipa kapiler dan parafin liquid adalah 81,02 gram. Nah, di situ dari pengurangan data tersebut Anda mendapatkan bobot parafin ya, bobot parafin yang sudah dicampur beker, pipa dan parafin Anda kurangkan dengan bobot pipa dan beker yang kosong. Lalu tinggi parafin adalah 10,71 cm dari kemudian BJ parafinnya berapa? Nah, BJ parafin di situ datanya sudah saya sertakan ya, parafin liquid BJ-nya adalah 0,8831 gram per mililiter. Nah, dari data ini nanti Anda akan mencari volume parafin dulu. Dari massa parafin tadi yang didapatkan dibagi BJ-nya. Setelah itu Anda cari jari-jari dengan rumus pada bagian sebelah kanan. Akar dari volume parafin yang sudah Anda dapatkan tadi dibagi Pi itu 3,14 ya, dikalikan H-nya apa berarti tadi tinggi parafinnya gitu ya, nanti ketemulah jari-jarinya berapa. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus awal tadi yang sudah dijelaskan, Anda sudah mendapatkan data densitas sampel, Anda sudah mendapatkan data jari-jari pipa kapiler, berarti Anda bisa menentukan berapa tegangan permukaan air ya. Tegangan permukaan air di situ dengan rumus densitas air dikalikan tinggi air. Tinggi air berarti tadi rata-rata ya, rata-rata kenaikan cairan, data rata-rata kenaikan cairan tadi dibagi densitas sampel yang Anda sudah dapatkan dari rumus yang menentukan densitas sampel dikalikan tinggi sampel. Tinggi sampel tadi per konsentrasi ya, yang sudah Anda dapatkan data tinggi cairan tadi, baru dikalikan tegangan permukaan sampel. Nah, tegangan permukaan sampel dihitung dulu sebelumnya berarti ya dengan rumus ini. Baru Anda bisa menghitung tegangan permukaan air. Seperti itu kira-kira alur praktikum atau pengerjaan praktikum pada pagi hari ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sini atau nanti bisa disambung di WA group gitu ya. Kemudian untuk data ini yang saya jelaskan ini akan saya kirim ke grup gitu ya, ke WA group nanti untuk mungkin Anda baca lagi karena datanya ada di sini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dulu presentasinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke asisten. Baik, Bu Dian, terima kasih atas pemaparan materinya. Lalu acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dari praktikan dipersilahkan. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Biasanya nanti malah ramenya di WA group ya. Mungkin lebih nyaman tanya lewat tulisan bertanya langsung ini adik-adik. Ya, moga
di close aja ya mungkin ya, nggak apa-apa ya ini ya. Ya kita pendampingan biasanya memang nggak terlalu lama ya. Nanti bisa disambung di grup. Kemudian nanti materi saya ini saya segera kirim. Oke, monggo saya kembalikan ke Mbak Ania. Kayaknya sudah cukup jelas. Baik Bu Dian, acara demi acara sudah kita lalui. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas, maka dapat ditanyakan melalui WA Group. Kami tutup sekian acara praktikum farmasi fisika pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan dari asisten, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.